Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin dan tentunya balik lagi dengan saya Merlin di sini dan tentunya dengan informasi-informasi terbaru dan yang menarik seputar Australia. As you know, saya lagi ada di Australia, jadi tentunya infonya bakalan seputar di sini. Kalau saya nggak sharing video di YouTube, biasanya saya lebih update di Instagram ya guys. So make sure you follow my Instagram kalau kalian belum follow. Dan karena hari ini saya bakalan sharing video hasil Q&A dengan teman-teman di Instagram. Jadi di Instagram itu kan saya sering sharing soal ngapain aja di Australia, terus kadang-kadang saya juga sharing soal kerjaan, dan kadang-kadang juga sharing pengalaman soal masak-memasak di Australia. Nah, karena itu banyak banget yang penasaran soal kerjaan memasak saya di Australia ini. Karena seperti yang sering saya mention bahwa saya ini benar-benar nggak ada pengalaman masak di Indonesia. Karena sebelum ke Australia, dulunya saya HRD selama 5 tahun, personalia maksudnya. Lalu pindah ke Australia, baru mulai kerja di kitchen dan sebagainya. Jadi benar-benar baru menjelajahi dunia per-kitchenan setelah sampai di Australia. Jadi banyak yang penasaran ya, kok bisa sih bisa masak setelah nyampe di sana? Apakah benar-benar dari nol putul bisa masak atau memang sebelumnya sudah bisa masak di Indonesia? Pokoknya hari ini saya bakalan menjawab pertanyaan teman-teman semua, so stay tune di video ini ya. Oke gengs, kita mulai dari sejarah awal aja. Ini karena sharing jadi bakalan agak panjang, jadi buat yang bosan skip aja sampai kalian menemukan hal yang kalian pengen dengerin. Jadi intinya awalnya ya, dari sejarah awalnya dulu. Jadi awalnya saya move ke Australia ini, saya dulunya kerja sebagai di kitchen, dan awalnya itu hanya sebagai kitchen hand dan sometimes sebagai cleaner, housekeeping. Jadi pokoknya awal-awal sampai di Australia itu semuanya saya jabanin dah kerjaannya. Jadi benar-benar nggak langsung datang ke sini terus langsung jadi tukang masak, nggak. Nah, habis gitu karena pengalamannya banyak di kitchen dan sering lihat orang masak dan sebagainya, apalagi pas saya pindah ke Brisbane, waktu itu saya kerja di aged care di bagian catering assistant. Jadi dan waktu di catering assistant di aged care itu saya kayak semacam asisten chefnya. Jadi di bagian chef yang bantuin chefnya, misalnya motong-motong, bantuin masak apa kayak gitu. Jadi dari situ tuh saya mikir, oh kenapa saya nggak belajar ini aja ya? Karena jadi ceritanya awalnya dulu pengen sekolah cookery itu hanya demi mengejar PR. Jadi benar-benar saya ini nggak suka masak sebenarnya, benar-benar nggak suka masak. Makanya make sense sekali kalau orang-orang yang dulunya tahu saya kaget pas tahu bahwa saya sudah mulai bisa masak di sini, karena di Indonesia nggak pernah masak. Bahkan keluarga saya pun tahu kalau saya nggak tahu masak. Nah, jadi ceritanya waktu itu memang hanya untuk mengejar permanent resident, karena salah satu yang masuk OSL di list itu adalah sebagai chef kayak gitu ya guys ya. Jadi memang ada pathway untuk menuju PR. Jadi awalnya seperti itu karena memang saya tujuannya pengen jadi permanent resident di Australia. Akhirnya saya memutuskan setelah WHV saya belajar commercial cookery. Jadi ini kuliahnya selama 2 tahun. Terus ada yang suka tanya, Kak, itu kalau misalnya benar-benar nggak ada pengalaman basic cooking sama sekali, boleh nggak ngambil cookery? Ya boleh, karena kan kalian ngambil cookery ini untuk belajar, jadi ya boleh aja. Tapi jangan ngarep bahwa setelah kalian selesaiin selama 2 tahun kuliah ini terus langsung jago masak, ya nggak mungkin kayak gitu guys. Jadi ya menurutku sih akhirnya saya bisa belajar masak dan bisa masak sedikit-sedikit sekarang itu karena memang saya berkecimpung di kitchen tuh sudah hampir 4 tahun. Jadi belajar sana sini, mengobservasi orang lain gimana mereka bikin. Terus saya selalu tanya, ini kamu bikinnya gimana, resepnya gimana, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya memang benar-benar setelah saya lulus dari kuliah itu nggak jago masak sama sekali guys. Seriously, sampai waktu itu saya tuh nggak pede nge-apply sebagai cook di tempat-tempat lain ya. Awalnya hanya di aged care aja, baru setelah itu saya mulai perlahan-lahan karena saya kerja lewat agency. Jadi akhirnya saya mulai dikasih kesempatan yang benar-benar handling satu kitchen, dan akhirnya ya karena learning by doing, karena sudah sering ngelakuin, ya udah confidence-nya level up kayak gitu guys. Jadi memang benar-benar cooking ini nggak bisa dibilang selesai belajar terus langsung jago, nggak bisa. Kalian harus tergantung jam terbang kalian seberapa banyak kalian ada di kitchen untuk masak kayak gitu ya guys ya. So ya seperti itu perjalanannya. Jadi awal selesai sertifikat,
lulus itu kan sudah dapat sertifikat ya, karena di Australia ini semuanya butuh sertifikat guys. Meskipun kalian jago masak, udah pengalaman banyak, kalau kalian nggak mempunyai sertifikat di Australia nggak bisa diakui sebagai chef. Jadi kalian harus menyetarakan pengalaman kalian dengan sertifikat. Kalau udah ada sertifikat nih, baru orang-orang bakalan mau hire kalian sebagai chef di sini dan dapat bayaran sebagai chef ya. Ya, jadi awal lulus kuliah itu saya apply di Agecare karena menurutku pengalamanku banyak Agecare, jadi dikasih kesempatan. Dan memang waktu itu apply-nya yang nggak mengekspek saya untuk langsung jago masak kayak gitu. Jadi ya I'm gonna say I'm lucky enough dapat kerjaan di Agecare pertama kali. Aku harus handle kitchen karena di situ head chef-nya sangat membantu banget. Jadi saya selalu tanya, ini masaknya gimana? Kalian bayangin nggak? Ini cara masakmu ini gimana? Saya selalu nanya kayak gitu. Terus resepnya gimana kayak gitu-gitu. Kalau misalnya di Agecare-ku yang lama sih enak karena ada buku resepnya gitu kan. Jadi following buku resep aja. Kalau di Agecare yang pertama kali aku masuk ini sebagai chef, itu benar-benar nggak ada ya resepnya. Jadi benar-benar harus nyari resep sendiri, dan harusnya sih orang yang sudah pengalaman ya, jadi udah tahu cara bikinnya. Tapi ya I'm lucky enough punya head chef yang sangat mendukung, jadi saya dibantu kayak gitu. Nah, awalnya di situ, terus karena teman-teman saya mendukung semua, terus saya belajar banyak dari mereka. Habis gitu saya pindah, masih di Agecare setelah itu, dan dibantu juga. Lalu saya mulai pick up shift di agensi Pinnacle. Kalau teman-teman sering lihat story saya sering update ya, dan sampai sekarang pun saya masih kerja di mereka. Nah, di Pinnacle ini saya ngasihkan sertifikat saya bilang saya qualified chef sekarang, jadi saya mau pick up chef sekarang. Nah, sejak saat itulah benar-benar pengalamanku tuh improve banget, karena benar-benar dikirim ke kitchen yang di kitchen itu kalian diharapkan benar-benar chef, qualified chef yang benar-benar sudah ada pengalaman kayak gitu. Ya, meskipun kadang-kadang tuh saya melakukan ya banyak kesalahan juga, tapi maksudnya mereka mengerti sih. Kalau dari agensi tuh nggak, meskipun ekspektasi mereka tinggi ya, kalau mereka lihat kamu nggak sekemampu itu ya mereka pahami juga, karena yang dari agensi they never know orang seperti apa yang bakalan dikirim ke mereka. Tapi untungnya selama saya kerja di agensi sih saya selalu dipanggil balik ya, artinya ya mereka suka sama kerjaanku, karena meskipun memang saya nggak banyak pengalaman, tapi menurutku yang seperti saya sharing di story kapan hari, attitude itu lebih penting. Jadi kalau misalnya di tempat kerja, if you don't know, asking. Kalau misalnya kamu sudah nggak ada kerjaan, tanya mau kerja apa lagi kayak gitu. Itu sih yang sering menurutku yang bikin mereka melihat performaku tuh bagus, karena saya nggak pernah stop bekerja, dan saya nggak pernah yang diam ngeliatin nggak tahu mau ngapain. Kalau saya sudah selesai dari satu kerjaan ke kerjaan lain, saya akan tanya, kamu mau aku kerja apa lagi? And then kalau misalnya saya ke klien, saya selalu tanya, ini kamu maunya aku bikin seperti apa kayak gitu, karena different venue, different client, different expectation, dan cara kerjanya berbeda. Setiap kitchen itu cara kerjanya berbeda. Jadi kemanapun saya pergi ke klien itu saya selalu tanya, kamu mau saya ngelakuin ini seperti apa? Saya selalu minta contoh, jadi jangan sampai saya melakukan hal yang salah. Seperti itu sih guys. Dan jadi waktu itu saya mulai belajar sedikit demi sedikit, lama-lama jadi lumayan percaya diri. Dan di beberapa venue itu gampang, karena kalau misalnya kalian ke fine dining places kayak hotel atau misalnya yang serve fine dining, itu kalian cukup prep food. Jadi ada executive chefnya yang bikin menu, dan kalian hanya bikin sesuai dengan apa yang udah ada di menu. Jadi kalian ngikutin apa aja yang harus di prep kayak gitu, nanti kita plating sama-sama. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian ke restoran atau cafe kayak gitu, dia expect-nya kalian sudah tahu plating, tahu baca doket, tahu kerja dengan cepat kayak gitu-gitu sih. Jadi ya memang kalau awal-awal waktu saya mulai kerja sebagai chef itu agak aku merasa kayak nggak terlalu maksimal kerjanya. Jadi tapi karena setiap hari mulai belajar akhirnya sudah paham, mereka ngarapinnya seperti ini kayak gitu. Nah, ada satu pengalaman yang benar-benar berharga ya waktu itu, karena kan kalau kalian ke klien kan kalian nggak pernah tahu bakalan kerja seperti apa kan. Waktu itu saya ke salah satu college, dan waktu sampai di sana nggak ada chef sama sekali. Dan karena kejadian waktu itu sih, si chef yang harusnya kerja sama saya itu call sick. Jadi waktu itu bener-bener
saya sendiri dan harus in charge satu kitchen itu, which is waktu itu saya benar-benar belum ada pengalaman bulk cooking. Jadi ini bulk cooking itu kayak masak gede untuk 300 orangan kayak gitu kan ya. Dan waktu itu benar-benar nggak ada, karena selama ini kalau saya ke klien itu pasti selalunya ada chef yang lain, ada beberapa chef, dan kita itu benar-benar motong-motong, bantuin mereka apa aja yang mereka minta kita bantuin, tapi mereka ngasih lihat. Nah ini pas pertama kali di klien ini yang benar-benar saya sendiri, itu benar-benar yang Steve yang terberat lah dalam hidup, karena maksudnya saya nggak ada pengalaman, terus nggak tahu juga mau gimana, terus beberapa alat itu saya belum pernah pakai, itu pertama kali saya pakai bread pan itu yang gede gitu, terus beberapa alat-alat mereka tuh benar-benar belum pernah aku pakai, karena selama ini pengalamanku lebih banyak di aged care, jadi otomatis masaknya di stove ya, kita nggak benar-benar pakai bread pan yang gede kayak gitu. Itu sih yang benar-benar yang aku shock, terus si klien pun shock. Ya mereka coba bantuin semaksimal mungkin sih, dan lucky enough waktu itu menunya gampang banget, jadi ya I can make it go through the day. Dan setelah itu saya nggak mau lagi kerja di sana, saya nggak pernah mau pick up shift itu. Abis itu saya sempat nggak mau ambil bulk cooking, terus saya mikir-mikir kalau misalnya nggak mulai ngelakuin nggak bakalan belajar. Jadi abis gitu saya mulai lagi memberanikan diri melawan ketakutan saya. Terus abis itu saya ngambil shift di kayak 5-0 fly in fly out ke kayak side gitu. Nah di sini ada banyak pengalaman juga yang aku merasa bahwa oh ya pengalamanku udah lumayan, ternyata enggak. Bener-bener bulk cookingnya itu banyak hal yang harus dimasak, kayaknya ada 5 protein, aku lupa lah, pokoknya banyak banget dan complicated banget, dan mereka maunya saya bikin sesuai dengan persis seperti mereka kayak gitu, nggak memberikan kelonggaran gimana berkreasi kayak gitu kan. Pokoknya setelah itu karena aku merasa nggak maksimal di mereka dan mereka nggak happy dengan kerjaanku, ya udah habis gitu harusnya masih fly ke tempat mereka selama beberapa minggu, tapi habis gitu udah aku bilang aja nggak available kayak gitu guys. Tapi gara-gara belajar di sana itu, terus akhirnya sekarang aku dapat site yang benar-benar memberikan keleluasaan untuk berkreasi sebagaimana yang aku mau, sesuai resep yang aku mau kayak gitu, dan aku belajar banget dari sana. Jadi ya sekarang itu baru benar-benar mulai confident untuk in charge satu kitchen ya. Ini dalam hal bulk cooking ya. Jadi ya kayak gitu sih, pengalamannya masih panjang sih, tapi ini kalau aku ceritain satu-satu bakalan kepanjangan dan aku masih bakalan menjawab pertanyaan teman-teman, jadi segitu aja ya. Pokoknya benar-benar nggak ada tuh istilah saya selesai kuliah terus langsung jago masak, nggak ada guys. Saya melewati up and down, upnya pas merasa oh si klien happy, terus oh ya udah jago nih, terus down karena ternyata klien yang lain nggak happy sama kerjaan gue kayak gitu-gitu sih. Ya meskipun memang mereka nggak happy, bukan nggak happy benar-benar nggak happy ya, tapi aku sendiri yang merasa bahwa nggak maksimal karena nggak bikin mereka yang excited banget. Karena biasanya kalau aku ke klien pasti mereka selalu excited, bukan yang sombong ya guys, tapi memang karena saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, jadi pasti mereka manggil lagi. And then nowadays thank God akhirnya mereka ya sukalah kerjaanku, sampai yang sekarang ini sudah di booking sebulan, bahkan public holiday sampai overtime karena mereka suka kerjaanku kayak gitu. Dan sekarang sudah mulai sering banget dapat komplimen yang oh ya masakannya enak, platingnya oke, penampilannya bagus, masakannya kayak gitu-gitulah. Meskipun memang masih belajar dan sampai sekarang tuh aku merasa masakanku tuh nggak oke, masih harus improve banyak. Lalu ya begitulah. Dan sebenarnya saya nggak ada planning untuk melanjutkan karir di sini, tapi saya hanya pick up shift beberapa kalau memang pas lagi pengen ya, karena nggak pengen kerja sebagai chef sih sebenarnya. Karena menurutku karena saya ini kecil dan pendek, jadi agak susah di kitchen, dan saya berusaha melindungi diri karena di kitchen tuh kalau lu motong banyak dan pendek itu agak rawan di bahu kayak gitu, karena jadinya kan gini-gini kayak gitulah guys intinya. Anyway, sekian dulu sharing dari aku dulu ya, terlalu panjang. Kalau next kalau misalnya kalian masih ada hal yang pengen kalian tahu, silahkan komen di bawah, nanti kita bikin next partnya kalau memang masih penasaran ya. But selanjutnya saya bakalan menjawab pertanyaan Q&A yang waktu itu saya lempar di Instagram soal masak memasak.